Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pendapatan nasional. Nah, kalau misalkan minggu kemarin kita telah membahas tentang konsep dasar pendapatan nasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menghitung pendapatan nasional dengan berbagai macam pendekatan. Secara garis besar, ada 3 pendekatan yang sering digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, pendekatan apa saja yang sering dipakai itu? Yuk kita lihat bersama-sama video berikut ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Nah, secara umum ada 3 pendekatan yang sering dipakai untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, kemudian pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Nah, bagaimana cara menggunakan pendekatan tersebut atau rumus-rumusnya? Yuk kita lihat. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu adalah pendekatan yang menggunakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi atau nilai tambah dari tiap proses produksi. Formulanya atau rumusnya adalah Y sama dengan sigma P dikali Q. Y itu merupakan simbol untuk pendapatan ya. Nah, sigma P dan Q itu kalau dijabarkan adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa simbol P ini merupakan kepanjangan dari price. Ya, price itu harga, kemudian kalau Q itu kepanjangannya adalah quantity, jumlah barang. Jadi semakin banyak jumlah barang ya, maka jumlah harganya juga akan semakin banyak. Nah, di sini sebelah kanan keterangannya yaitu pendapatan nasional atau GDP. Q1 jumlah barang ke-1, P1 harga barang kedua, dan seterusnya sesuai dengan jumlah barang yang ada. Kita lanjut ke pendekatan yang kedua adalah pendekatan pengeluaran atau dalam bahasa Inggrisnya expenditure approach, yaitu jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga government atau pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, formulanya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M, di mana Y itu pendapatan, C itu pengeluaran RTK, rumah tangga konsumen atau konsumsi, I itu pengeluaran rumah tangga produsen atau investasi, G itu government expenditure, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu bisa berupa belanja pegawai, belanja barang ya. Sangat banyak sekali, nanti kita akan bahas di materi APBN untuk lebih jelasnya. Kemudian X itu adalah ekspor dan I itu adalah impor. Nah, di bagian ini kalian harus perhatikan ada di sini adalah ekspor dikurang impor. Nah, kalau misalkan ekspornya lebih besar dari impor, maka neraca perdagangan itu adalah surplus, ada kelebihan. Tapi kalau misalkan impornya lebih besar daripada ekspor, maka neraca perdagangan suatu negara itu adalah negatif. Maka di sini bukan plus lagi, melainkan minus. Jadi rumus ini harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ekspornya lebih kecil daripada impor, maka ini nanti jadinya adalah dikurangi. Contoh misalkan kalau misalkan ekspornya hanya 10 dan impornya 20, maka di situ ada selisih minus 10. Nah, berarti nanti di sini C plus I plus G dikurang 10, bukan ditambah 10. Jadi kalian harus teliti ya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan pendapatan, yaitu diperoleh dengan cara menjumlahkan faktor pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi.
formulanya adalah Y sama dengan W plus I plus R plus P, di mana W itu sama dengan wage, upah atau gaji, kemudian R itu sama dengan rent, sewa, penyewaan. Jadi kalau misalkan kita punya aset yang nganggur seperti gedung, kemudian gudang yang nganggur, kemudian kita sewakan untuk orang lain, nah kita akan memperoleh pendapatan yang berupa pendapatan sewa. I itu dari interest, bunga. Maksudnya di sini adalah bunga simpanan ya. Kalau kita menyimpan uang di bank, nah itu tiap bulannya nanti kita akan mendapatkan bunga. Kemudian yang terakhir ada P, profit, laba. Laba itu adalah keuntungan yang didapat ketika kita menjual barang atau jasa. Ini pendekatan pendapatan. Cukup jelas ya untuk pendekatan pendapatan ini. Jadi tadi sudah ada 3 pendekatan yang dipakai untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ada yang namanya pendapatan per kapita. Nah, mungkin kalian sering mendengar di surat kabar atau media elektronik tentang pendapatan per kapita, yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Nah, pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, kita bisa simpulkan formulanya itu adalah GNP per kapita sama dengan GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Tahun X itu maksudnya adalah tahun tersebut ya. Jadi kalau GNP-nya tahun 2020, ya, jumlah penduduknya harus dibagi tahun 2020 juga. Untuk Indonesia sendiri, pendapatan per kapita kita itu rata-ratanya untuk dalam satu tahun menurut BPS sudah sekitar 50 jutaan dalam setahun ya. Jadi kalau dibagi per 12 bulan ya sekitar 4 jutaan, 4,5. Nah, tapi itu bukan berarti rakyat miskin tidak ada gitu. Jadi itu kan hanya rata-rata. Kalau kita melihat secara realnya ya masih tetap banyak warga negara kita yang di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi pendapatan per kapita itu belum bisa memastikan penduduk miskinnya sedikit. Nah, kemudian kita lanjut ke distribusi pendapatan nasional. Jadi selain pendapatan per kapita, ada salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, itu dengan cara melihat distribusi pendapatan nasional. Nah, bagaimana sih kalau kita ingin melihat apakah pendapatan nasional suatu negara itu tersebar rata? Nah, itu kita bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan melihat koefisien Gini, yaitu ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin dia mendekati angka 1, misalkan 0,8, 0,9, maka ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan semakin besar. Nah, nilai koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz. Kurva Lorenz itu seperti ini bentuknya. Ya. Di sini dia di tengah-tengahnya ada seperti gambar busur. Semakin dia lebar, maka ketimpangan suatu negara itu semakin besar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat, ya. Nah, kalau misalkan dia semakin tipis ke sini ke kiri, nah itu berarti ketimpangannya semakin kecil, berarti rakyatnya sudah pada makmur. Kemudian kita bisa melihat dengan kriteria Bank Dunia. Nah, Bank Dunia membagi kriteria menjadi 3, yaitu tingkat ketimpangan tinggi, moderat, dan rendah. Apa saja indikatornya? Nah, kalau misalkan kelompok 40% penduduk termiskin yang telah disurvei atau disensus oleh Badan Pusat Statistik memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% keseluruhan pendapatan nasional. Jadi ini nanti harus perhitungan matematika dulu ya. Intinya kalau misalkan penduduk termiskin itu 40%, kalau di rata-rata pendapatannya lebih kecil dari 12% keseluruhan pendapatan nasional, maka di situ dibilangnya tingkat ketimpangannya tinggi. Jadi mungkin ada orang yang dapat gajinya 50 juta, sementara yang paling miskinnya itu hanya belum bisa memperoleh 5.000 sehari. Nah, kalau yang moderat bagaimana?
Kalau yang moderat sebenarnya hampir sama, cuman levelnya di sini tingkat pendapatannya itu dia masih bisa memperoleh 12-17% dari keseluruhan pendapatan nasional. Kalau misalkan yang tadi itu cuma bisa dapat 5.000 sehari, ya ini mungkin agak meningkat lah sedikit, bisa 200.000 atau 300.000 ya. Nah kalau misalkan yang rendah bagaimana? Nah, kalau yang rendah di sini patokannya adalah bila penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih dari 17% keseluruhan pendapatan nasional. Ya, ini udah agak sedikit makmur lah. Jadi level dia memperoleh pendapatan nggak terlalu timpang. Kalau misalkan sehari dia mungkin tadi hanya bisa dapat 100.000, ya sekarang bisa 300.000 lah mungkin. Itu misal atau contoh. Tapi intinya ketimpangan ini kita bisa lihat indikatornya kalau misalkan banyaknya rakyat miskin atau tidak di lingkungan tempat tinggal kita, dan kemampuan mereka dalam memperoleh pendapatan. Semakin mereka sulit memperoleh pendapatan, maka berarti ketimpangannya semakin tinggi. Hal itu bisa disebabkan oleh misalkan lapangan pekerjaan yang berkurang, kemudian kondisi negara sedang dalam keadaan krisis. Jadi tingkat ketimpangan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sedikit hubungan konsumsi, tabungan, dan investasi. Nah, kenapa kok dari pendapatan kita lanjut ke konsumsi, tabungan, dan investasi? Ya karena ini adalah saling berkaitan. Pendapatan itu nanti akan didistribusikan ke dalam konsumsi dan tabungan. Nah, kalau di sini pengertiannya pendapatan seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu konsumsi dan tabungan. Jadi gampangnya, pendapatan yang kita peroleh itu pasti akan didistribusikan untuk konsumsi, kegiatan kita dalam menggunakan barang atau jasa sehari-hari, ditambah alokasi untuk tabungan di bank. Nah, besarannya berapa? Itu tergantung skala prioritas masing-masing. Jadi pendapatan itu bisa disimbolkan sama dengan konsumsi ditambah saving. Nah, kemudian kalau investasi bagaimana? Nah, ternyata pendapatan itu juga bisa didistribusikan untuk kegiatan investasi. Investasi itu apa? Yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi dengan harapan memperoleh keuntungan. Besar investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tingkat ekspektasi keuntungan, dan ramalan keadaan. Nah, sekarang instrumen investasi itu sudah cukup banyak. Kalau misalkan di pasar keuangan itu ada investasi berupa saham, ada investasi berupa reksadana, kemudian bisa di deposito juga. Tapi kalau mau investasi bidang lain seperti emas, kemudian kontrakan, itu juga bisa. Tergantung dengan tingkat pengetahuan kita tentang investasi tersebut ya. Dan kita enaknya mau investasi di mana, yaitu tergantung pilihan masing-masing. Oke, untuk penjelasan saya cukup singkat aja terkait tentang pendapatan nasional. Agar kalian lebih paham, setelah ini kalian silakan menuju classroom dan mengerjakan soal-soal latihan, 2 soal latihan yang sudah saya buat. Silakan dikerjakan dengan baik. Nanti dikirim via classroom ya. Untuk instruksinya lebih jelas ada di classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.